Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita masuk di latihan sebelum UTS ya, semoga bisa membantu belajar teman-teman. Itu ada partikel pada potensial undakan, dan nanti ada dua macam potensial ya. Yang ini sekarang potensial step up itu. Tinjaulah sebuah potensial undakan dengan bentuk semacam ini. Di daerah kiri X sama dengan X kurang dari 0, itu potensialnya 0, dan di sebelah kanan itu ada potensial sebesar V0 ya. Hitunglah koefisien refleksinya, yaitu koefisien yang menunjukkan besaran atau peluang ini ya, peluang partikel tersebut lewat ke kanan ya, masuk ke dalam daerah sebelah kanan. Untuk perkara energinya kurang dari 0, dan yang kedua untuk perkara energinya lebih daripada V0. Jadi yang atas ini adalah ketika energi dari partikel tersebut kurang dari energi potensial undakannya, dan kemudian kalau yang ini yang energinya itu besar, lebih besar daripada energi potensialnya. Tentukan pula koefisien transmisinya. Itu yang akan kita bahas. Baik, ya, kita kerjakan soal yang pertama. Jadi kalau kita gambarkan itu adalah potensialnya itu jika ini sumbu X, ini dia potensialnya akan didirect sama dengan 0, dia ke sebelah kiri itu dia akan 0 nilai potensialnya, ini V fungsi X, sebelah kanan itu dia akan memiliki nilai V0 gitu ya. Dan kita akan meninjau kasus pertama adalah suatu partikel yang energinya itu di bawah dari V0 ya, yang energinya itu di bawah sini. Jadi kasus A adalah untuk E kurang dari V0. Nah, kita bagi jadi dua daerah, ada daerah 1 dan ada daerah 2. Pada daerah 1, kita tahu persamaan Schrödingernya bentuknya adalah minus H kuadrat per 2M D kuadrat C dx kuadrat sama dengan potensialnya 0 sebelah kiri, sehingga sebelah kanan langsung E, energinya lebih kecil daripada V0. Nah, ini bilangan ini kalau kita persamaan ini kalau kita sederhanakan itu adalah sebelah kanan menjadi minus 2M E per H per kuadrat C, dan yang suku ini yang kita lingkari ini adalah suku positif ya. Kita sebut suku ini sebagai 8K kuadrat ya, K kuadrat semacam itu. Sehingga kita tahu C, karena ini adalah bentuknya adalah ada minus K kuadrat. Nah, persamaan semacam ini turunan 2 kali yang bisa menjadi minus adalah persamaan dalam bentuk eksponensial imajiner. Dan pada kasus ini karena sebelah kiri itu tidak terbatas ya, tidak ada batas kiri, yang sebelah kiri itu infinite, sampai infinite ke kiri itu tidak ada potensial, maka kita anggap ini adalah gelombang yang datang ke kanan, dan nanti ada juga gelombang yang terpantul ke kiri. Nah, dan itu juga cocok dengan penyelesaian persamaan ini. Jadi kita usulkan penyelesaiannya adalah berbentuk A E pangkat I Kx ditambah B E pangkat minus I Kx ya. Yang pertama ini adalah untuk gelombang yang mengarah ke X positif, karena arah K-nya adalah positif ke arah X. Kemudian yang ini adalah mengarah ke kiri, negatif. Itu bagian daerah pertama. Bagaimana dengan daerah kedua? Daerah kedua kita kerjakan persamaan Schrödingernya. Ini akan ada plus V0 sebelah kanan C, dan akan menjadi E C. Dan jika dipindahkan V0 nya kita dapatkan ini menjadi E, karena E nya negatif ya, E lebih kecil daripada V0, maka kita tuliskan agar tetapannya positif, kita tuliskan V0 min E kalikan C, namun ada tanda minus di sini, sehingga tidak berubah persamaannya, hanya bentuknya saja. Baik, kalau kita pindahkan dia menjadi ini plus gitu ya, kita jadikan plus, jadi 2M
V0 min E per H bar kuadrat psi. Nah, ini tetapan ini positif. Tetapan yang karena V0 lebih besar daripada E, gitu ya. Ini kita sebut sebagai besaran, kita sebut sebagai kappa. Kappa ini ya, saya tulis kappa. Kappa semacam itu, kuadrat, kappa kuadrat. Nah, kappa kuadrat itu hal ini karena yang sebelah kanan ini adalah bentuknya ini positif ya, positif. Jadi solusi untuk ini adalah solusi bentuk eksponensial. Harusnya bentuknya eksponensial. Jadi bentuknya kita sebut misalnya, dan agar tidak nilai dari psi itu tidak infinity di sebelah kanan dari eksponensial, maka kita pilih eksponensial bentuknya adalah f e pangkat minus ya, minus kappa x begitu. Ini agar kita tidak perlu memasukkan eksponensial positif karena akan menyebabkan sebelah kanan itu ada psinya itu menjadi tak hingga gitu. Ini cukup ini saja. Baik, kemudian setelah kita dapatkan dua macam solusi di dua daerah itu, kemudian seperti biasa langkah berikutnya adalah syarat batas dimasukkan. Nah, kita masukkan syarat batas ya. Syarat batas di batasnya adalah di x sama dengan 0. Yang pertama, syarat batas bahwasanya psi harus kontinu dinilai x sama dengan 0. Masukkan x sama dengan 0 di sini jadi dapat f. Masukkan x sama dengan 0 di ke sini dapatnya adalah a plus b. Nah, jadi a plus b harus sama dengan f. Kemudian syarat batas berikutnya adalah turunan juga harus kontinu. Turunan fungsi gelombangnya harus kontinu. Ya, kita turunkan ya, sebelah kanan ini ada semacam ini. Turunan dari ini terhadap x adalah minus kappa kalikan f. Kemudian masukkan x nya sama dengan 0. Jadi kali 1 gitu ya. Nah, kalau yang atas ini kita turunkan jadi ada muncul ik, dan yang sebelumnya ada muncul minus ik ya. Dan masukkan x sama dengan 0, maka menjadi tinggal i k kalikan a ditambah i. Mohon maaf jadi negatif ya, karena yang b tadi minus i. Minus i k kalikan b. Ini dua persamaan ini. Kemudian kita bisa kerjakan untuk mencari r. Nah, r itu apa? R itu adalah besaran dari bagian yang terlewatkan, kan yang refleksi ya, terlewatkan dibagi fungsi gelombang datangnya. Nah, fungsi gelombang datangnya ini kalau kita lihat dari persamaan ini adalah bagian A ini. Ini fungsi gelombang datang. Kemudian yang B ini ada fungsi gelombang yang terpantulkan kembali ke kiri. Kemudian yang terlewatkan adalah F ini. Jadi kalau kita mau menghitung R, dia adalah kita mau menghitung yang terpantulkan ya, terrefleksikan tadi yang kita hitung. R, refleksi yang terpantulkan, refleksi. Tukar ya. Nah, jadi refleksi itu berarti adalah B per A namun dikuadratkan. Nanti kalau mau cari T berarti kalau dilihat dari sini T itu berarti dia adalah F per A kuadratkan. Lalu kemudian keduanya ini kalau dijumlahkan harusnya 1, R dan T plus R ini harusnya sama dengan 1 gitu ya. Ini persamaan ini selalu memenuhi ini. Baik. Sekarang kita hitung akan mencari R. Jadi kita akan menghitung B per A. Kita sudah punya dua persamaan ini dan ini kita bisa kita pakai ya. Masukkan saja F-nya ke sini. Jadi kita punya IKA min IKB sama dengan min kappa kalikan A plus B. Jadi kita punya IKA min IKB sama dengan min kappa kalikan F. F-nya itu adalah A plus B. Ya, semacam itu. Dan kita kerjakan, kumpulkan A dengan A, B dengan B, sehingga kita punya I, K, kita panjangkan ya, kalau K panjang
IK, kemudian yang kappa kalau pindah ke sini jadi plus kappa kalikan A. Kalau yang sebelah kanan yang ini IKB nya ke kanan jadi positif, jadi kita punya IKB positif dikurangi dengan kappa B. Ini seperti ini ya. Jadi kita punya B per A. Bagaimana B per A? IK tambah kappa per IK dikurangi kappa ya. Ini B per A. Lalu kita akan mencari R. R nya adalah B per A dikuadratkan dan diambil nilai mutlaknya ya. Dan karena ini bilangan kompleks, maka ini adalah nilai nilai dari bilangan kompleks itu dikuadratkan ya. Maka caranya adalah kalau yang atas itu berarti kita kalikan IK ditambah kappa kalikan konjugat kompleksnya. Konjugat kompleksnya ini adalah minus IK plus kappa ya, yang bawah berarti kita punya IK min kappa kalikan minus IK min kappa gitu ya. Dan ini hasilnya adalah yang atas dengan atas ini akan jadi plus ya, jadi K kuadrat dan yang ini akan menjadi kappa kuadrat gitu ya. Kemudian yang ini akan menjadi juga sama dengan plus K kuadrat, yang ini juga minus kali minus jadi plus juga K kuadrat ya gitu ya. Dan kalau dibagi tentunya ini hasilnya adalah 1 karena sama. Jadi R nya 1, maksudnya adalah seluruh peluangnya menghasilkan seluruhnya itu terpantulkan. Seluruhnya terpantulkan. Meskipun kalau kita melihat dari fungsi gelombangnya bentuknya masih ada eksponensial yang meluruh di sebelah kanan, tetapi ternyata hasil gelombangnya nanti terpantulkan semua. Jadi dengan kata lain ada nanti prosesnya, mungkin kalau ada prosesnya gitu ya. Jadi gelombang itu bisa masuk tapi dia akan balik lagi. Partikel itu bisa kemungkinan masuk menembus, tetapi dia akan terpantul kembali ke sebelah kiri. Itu yang pertama. Kasus E kurang dari V0. Nah itu R-nya. Tentu kalau mencari T-nya berapa, koefisien transmisinya, berapa peluang dia transmisikan, ya kita bisa tuliskan karena R plus T harus 1 dan sudah R-nya sudah sama dengan 1, T-nya pasti 0 gitu ya. Gitu. Itu bagian pertama. Kemudian yang B, kita akan menghitung bagaimana jika energinya lebih dari V0 ya, dengan cara yang sama ya, kita kerjakan pada daerah 1, daerah fungsi gelombang pertama, kita punya minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat dx sama dengan E V0 E psi ya, semacam itu, sehingga kita punya V-nya adalah dengan tetapan yang sama tadi ya, 2M E per kuadrat ya, ini turunan kedua maksudnya kalikan psi. Nah, sehingga kita punya psinya bentuknya sama seperti tadi, A E pangkat I K X ditambah B pangkat E min I K X. Bagian kedua, ini agak berbeda. Di bagian kedua kita punya persamaan skala dikira berbentuk minus H kuadrat per 2M D kuadrat psi dx kuadrat. Ini ada, nanti ada plus V0 psi E psi, tapi ingat ya, E lebih besar daripada V0, sehingga kita tuliskannya agar tetapannya positif, kita tulis E min V0 gitu. Kalikan psi, kita pindahkan juga tetapan ini jadi 2M per H
H bar kuadrat, tandanya adalah masih ada tanda minus ya di situ ya. Mungkin kita berikan ruang di situ. Ini masih ada tanda minus di sini, minus 2m. Ini adalah d kuadrat psi dx kuadrat, nah, gitu ya. Nih, dan tetapan ini kita sebut sebagai tetapan lain, kita sebut sebagai L kuadrat. Nah, ada semacam ini. Jadi ada sebuah keturunan fungsi dua kali hasilnya negatif begitu ya, dan ini tentunya harusnya adalah sin kosinus atau eksponensial imajiner. Dan karena ini menggambarkan gelombang, maka untuk bagian yang kanan ini tidak ada gelombang yang mengarah ke kiri, tidak ada gelombang yang mengarah kiri, sehingga kita pilih hanya bentuk gelombang yang mengarah ke kanan ya. Kita pilih bentuknya sehingga berbentuk F E pangkat I L X ya. Ini bilangan gelombangnya L positif, jadi ini gelombang yang mengarah ke kanan, seperti gelombang mengarah ke kanan ya. Itu fungsinya kita sudah dapatkan di daerah 1 dan 2. Kemudian berikutnya kita cari AB nya ya, dan tadi yang ditanyakan adalah berapa koefisien refleksinya, koefisien pantulannya berapa ini. Kita coba transmisinya juga berapa. Nah, kita hitung dulu dari persamaan syarat batas ya. Syarat batasnya, kita tahu bahwasanya syarat batas pertama psi kontinu, yang kita dapatkan A plus B dx sama dengan 0 itu sama dengan F. Kemudian yang kedua si aksen kontinu, kita dapatkan IL kalikan A, IL kalikan A dikurangi IL kali B, turunkan ya tadi ya. Dan ini hasilnya adalah mohon maaf, ini K, yang ini K, IK sama ya, IK. Yang ini yang L, yang ini adalah, ini berbentuk IL kalikan F. Nah, lalu kita coba cari A per B nya atau B per A nya, maaf, karena R ya, cari B per A. Nah, ini kita kerjakan IK A min IK B sama dengan IL, F nya ganti A plus B, kumpulkan IK A min IL A sama dengan ILB plus IKB. Kita dapatkan B per A nya berbentuk IK. I nya bisa kita hapus semua ya, karena semua mengandung unsur I. Jadi K min L per L plus K atau K plus L ya. Kita buat bentuk seperti ini. Oke. Nah, itu bentuk B per A. Lalu bagaimana R-nya? Kita bisa hitung R-nya adalah B per A dikuadratkan. Nah, kita dapatkan ya dari situ. Jadi K min L kuadrat per K plus L kuadrat. Nah, gitu ya. Lalu agar memudahkan bentuk kita, karena pembahasan kita K-nya dalam bentuk kuadrat dan L bentuk kuadrat ya. Kalau kita kalikan dengan begini, K min L saya kalikan, atas juga saya kalikan dengan K min L kuadrat. Nah, sehingga yang atas itu menjadi K min L pangkat 4. Lalu yang ini K plus L kalikan K min L, jadi kita ambil satu-satu begitu. K plus L kali K min L itu menjadi K kuadrat min L kuadrat. Dan ada dua kali perkalian semacam itu, jadi ini kuadrat gitu. Oke ya, gitu ya. Dan kalau kita masukkan K dan L nya, tadi kita ingat ya, K itu adalah, kita lihat kembali ke atas, K itu adalah ini 2 K kuadrat, maksudnya K kuadrat adalah 2ME per H bar kuadrat, dan L nya adalah ini ya, 2M E min V0 per H bar kuadrat. Maka kalau kita menghitung K kuadrat min L kuadrat, K kuadrat min L kuadrat, maka kita dapatkan adalah 2M V0 per H bar ya. Jadi bagian bawah ini adalah
2m, ada 2m di sini, V0 per H bar kuadrat gitu, kuadrat ya. Kemudian yang atas semua ada suku-suku 2m per H bar semua ya. Ada, kalau yang sini itu adalah akar 2m V0 per H bar kuadrat, yang ini punya akar 2m per H bar kuadrat kalikan L nya tadi adalah E min V0 ya, pangkat 4. Nah kalau kita sederhanakan ini bisa kita hapus koefisien 2m per H bar kuadratnya karena semua sudah sama ininya, pangkatnya, sehingga kita dapatkan bentuknya adalah yang bawah itu V0 kuadrat, yang atas itu akar V0 dikurangi akar E min V0 pangkat 4. Nah inilah R nya. Inilah R nya ya. R nya adalah bentuknya semacam ini. Oke. Dan bagaimana berapa T nya? Nah, T nya tentu kita pakai R plus T sama dengan 1 ya gitu ya, sehingga kita nanti bisa dapatkan T nya. T adalah 1 min R. Coba kita kerjakan. Satunya saya buat jadi V0 kuadrat per V0 kuadrat. R nya bentuk jadi V0 kuadrat dari akar V0 min akar E min V0 pangkat 4 ya, ini agak panjang ini pangkat 4 nya. Kita coba kerjakan. Pangkat 4 itu bentuknya, dan kalau dihitung nanti bisa ketemu ya, dan tidak perlu kita jelaskan karena cukup panjang tapi tidak begitu penting. Jadi kita dapatkan nanti hasilnya adalah V0 kuadrat 4 akar E min V0 kalikan akar E min akar E min V0 dikuadratkan. Nah itu T nya. Sehingga kita sudah bisa mengetahui berapa koefisien R dan berapa koefisien T. Dan kalau R itu adalah besaran yang menunjukkan peluang ya, peluang partikel tersebut dipantulkan kembali. Kalau T itu peluang partikel tersebut tertransmisikan. Baik, ini sekian sampai di sini. Terima kasih.